Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya ingin mengajak kalian semua untuk memahami salah satu cabang ilmu ekonomi yang berada sangat dekat dengan kita, yaitu ekonomi makro. Pernah nggak sih kalian berpikir bagaimana negara kita menjaga harga barang agar tetap stabil? Atau bagaimana cara pemerintah menciptakan lapangan pekerjaan? Ya, jawabannya ada di dalam ekonomi makro. Nah, hari ini saya Gina Sonia dari program studi akuntansi sektor publik menjelaskan konsep besar ekonomi makro dan bagaimana kebijakan pemerintah bekerja untuk kita semua. Oleh karena itu, mari kita mulai. Pertama-tama, ekonomi makro itu apa ya? Nah, singkatnya, ekonomi makro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari peristiwa ekonomi secara keseluruhan. Artinya, kita tidak lagi hanya melihat perilaku individu atau satu perusahaan saja, melainkan melihat perekonomian sebagai satu kesatuan yang besar. Fokusnya mencakup variabel penting seperti pertumbuhan produksi nasional, inflasi, suku bunga, hingga pendapatan nasional, teman-teman. Nah, untuk menjaga stabilitas ekonomi ini, pemerintah memiliki 4 instrumen kebijakan utama. Yang pertama yaitu kebijakan fiskal, di mana pemerintah mengatur pendapatan dan belanja negara, terutama melalui instrumen pajak dan pengeluaran dalam APBN. Yang kedua yaitu kebijakan moneter, dijalankan oleh Bank Indonesia untuk mengatur jumlah uang yang beredar dan suku bunga demi menjaga kestabilan harga. Selanjutnya yaitu kebijakan perdagangan luar negeri, berfokus pada pengaturan transaksi internasional untuk melindungi industri dalam negeri dan menjaga neraca pembayaran. Yang terakhir yaitu kebijakan sektor real, adalah kebijakan yang mendorong kegiatan produksi barang dan jasa melalui kemudahan investasi, regulasi, dan pembangunan infrastruktur. Namun, bagaimana ya cara pemerintah mengelola ekonomi makro itu? Yaitu dengan meningkatkan pendapatan dan produksi nasional, di mana pemerintah mendorong investasi dan penggunaan teknologi agar output kita meningkat. Yang kedua yaitu membuka lapangan pekerjaan. Pemerintah akan menciptakan iklim usaha yang kondusif agar banyak posisi pekerjaan baru terbuka. Yang ketiga yaitu mengendalikan inflasi dan kestabilan ekonomi. Pemerintah akan mengontrol permintaan dan penawaran agar harga tidak melonjak drastis, hingga daya beli masyarakat tetap aman. Yang terakhir yaitu dengan neraca pembayaran ekonomi. Pemerintah akan memastikan ekspor kita lebih kuat dibanding impor agar keuangan internasional kita tetap sehat. Menurut saya, mempelajari ekonomi makro ini memberikan manfaat yang sangat besar, di mana saya bisa memahami bagaimana kebijakan pemerintah memengaruhi pengelolaan keuangan negara. Hal ini sangat relevan bagi saya sebagai mahasiswa akuntansi sektor publik, karena saya bisa mendalami akuntansi sektor publik atau kebijakan publik yang dijalankan oleh pemerintah, sehingga saya lebih peka terhadap kondisi ekonomi yang terjadi di tengah masyarakat. Lalu, apa peran yang dapat saya lakukan sebagai mahasiswa untuk mendukung ekonomi Indonesia? Yaitu dengan meningkatkan kualitas diri melalui pendidikan, menerapkan perilaku ekonomi yang bijak seperti tidak boros, hingga mendukung produk-produk dalam negeri, serta tetap kritis dan peka terhadap isu ekonomi yang terjadi di masyarakat. Selain itu, menurut saya, dengan kedisiplinan dan tanggung jawab akademik, itu sebenarnya sudah ikut berkontribusi bagi masa depan ekonomi nasional. Nah, itulah gambaran mengenai ekonomi makro. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua ya. Jadi, dengan memahami sistem besar ini, kita bisa lebih bijak berkontribusi bagi kemajuan bangsa. Saya Gina Sonia, terima kasih sudah menonton dan mari kita terus dukung ekonomi Indonesia.